Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Dwi Oktaviani, dengan nomor induk mahasiswa 8606495525. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Terbuka Palembang. Kali ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Topik ini penting karena perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan, baik dalam cara belajar, cara mengajar, maupun pembentukan karakter peserta didik. Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama, membahas makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi fondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar pendidikan berlangsung sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan saja, tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan moral peserta didik. Sehingga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik tidak akan tercapai secara utuh. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membentuk manusia yang berkepribadian baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu tokoh di Indonesia yang memberikan dasar penting dalam pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasan dan pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Indonesia sampai saat ini. Yang kedua, membahas prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, prinsip pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan bersifat holistik, memerdekakan, dan berpusat pada potensi unik setiap individu. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang menjadi dasar dalam proses mendidik, yaitu ing ngarso sung tolodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Yang pertama, ing ngarso sung tolodo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Contohnya, guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sopan dalam menggunakan teknologi digital maupun media sosial. Kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga menjadi teman belajar yang mampu menciptakan suasana pembelajaran aktif dan menyenangkan. Dan prinsip yang ketiga yaitu tutwuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan dan dukungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi dirinya sendiri, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Prinsip ini menempatkan guru sebagai teladan, motivator, dan pendamping peserta didik. Ketiganya menjadi pilar-pilar yang ditancapkan untuk memperkuat sistem pendidikan bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga membahas relevansi di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan. Namun, di era digital ini, guru berada di balik layar. Guru harus memberi contoh penggunaan media sosial dan internet secara bijak atau etika digital. Guru perlu membuat pembelajaran daring lebih kreatif dan interaktif. Siswa harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dalam menggunakan informasi dari internet.
Pendidikan karakter tetap penting di tengah perkembangan media sosial dan teknologi. Namun, ada beberapa tantangannya, seperti rendahnya literasi, penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial secara langsung, guru dituntut kreatif dalam pembelajaran digital, dan kesenjangan akses teknologi. Berikut contoh aktualnya. Pertama, guru menggunakan platform pembelajaran daring seperti Zoom. Kedua, sekolah menerapkan pendidikan karakter melalui etika bermedia sosial. Ketiga, pemanfaatan video pembelajaran interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar. Keempat, orang tua dan guru bekerja sama mengawasi penggunaan gadget peserta didik. Terakhir, menyampaikan refleksi singkat. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Prinsip tersebut dapat membantu menjawab tantangan pendidikan nasional seperti krisis karakter, rendahnya literasi digital, dan perubahan pola belajar akibat perkembangan teknologi. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan tanggung jawab peserta didik. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan pendidikan, Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di era digital. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.